Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama StudyCube. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi dari transformasi geometri. Nah, khususnya sebabnya yaitu refleksi. Yang akan dibahas mengenai konsep refleksi dan jenis-jenis refleksi. Oke, kita mulai dengan arti kata dari refleksi itu sendiri. Refleksi secara arti kata itu pencerminan. Nah, ibaratkan seperti gambar di sebelah, ada seseorang yang sedang bercermin, di mana ketika di dunia nyatanya itu dia memegang dasi menggunakan tangan kiri. Nah, sedangkan di cermin menggunakan tangan kanan. Dengan jarak yang sama tentunya dari orang tersebut terhadap cermin dan orang di dalam cermin terhadap cermin, di mana cermin ini sebagai batasnya gitu, sebagai pembatas. Nah, dalam matematika, refleksi itu dibagi menjadi beberapa jenis, atau salah satunya aplikatifnya itu dalam diagram Cartesius gitu ya. Nah, pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, oke. Saat suatu titik, misalkan titik tersebut sembarang titik dengan koordinat X, Y, dicoba dicerminkan nih terhadap sumbu X, berarti kan sumbu X itu yang datarnya. Maka akan mendapatkan titik bayangannya di sana. Dengan titik bayangannya itu adalah A aksen, di mana koordinatnya itu X aksen, negatif Y aksen, gitu kan ya. Berarti yang berubah adalah Y, asalnya Y menjadi negatif Y aksen. Oke, cara penulisannya pertama cara penulisan secara pemetaan. Nah, jika suatu titik X, Y direfleksikan atau M dalam bahasa Inggris ya berarti mirror atau terhadap sumbu X gitu ya, di mirroring terhadap sumbu X, maka akan menjadi A aksen di mana koordinatnya X, negatif Y. Artinya X-nya tetap menjadi X, Y-nya berarti menjadi negatif Y. Nah, ini cara menggunakan penulisan pemetaan. Yang kedua, cara penulisan menggunakan matriks. Nah, menggunakan matriks di mana koordinat itu adalah X aksen, Y aksen. Nah, yaitu matriksnya itu 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan XY. Nah, langsung saja kepada contoh. Misalkan titik B dengan koordinat 1,2 dicoba direfleksikan terhadap sumbu X gitu kan. Nah, oke. Berarti titik B-nya misalkan di sini 1,2. Nah, berarti koordinatnya di sana dicoba direfleksikan secara grafis terhadap sumbu X. Nah, berarti akan menghasilkan titik di sana bayangannya 1, negatif 2. Nah, maka secara penulisan pemetaan dapat ditulis 1,2 di mirroring atau direfleksikan terhadap sumbu X akan menjadi B aksen, di mana X-nya tetap menjadi X berarti 1, Y-nya berarti berubah menjadi negatif B, negatif 2. Nah, oke, secara penulisan matriks, berarti bilangannya atau matriksnya matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan XY, di mana XY-nya itu 1,2. Seperti biasa dikalikan baris dengan kolom, berarti Nah, berarti matriksnya itu yang dikalikan 1 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 2, kemudian 0 dikalikan 1 ditambah negatif 1 dikalikan 2, maka hasilnya akan menjadi 1,-2. Maka jawabannya terbukti secara grafis, terbukti secara pemetaan, dan terbukti juga secara penulisan matriks. Nah, yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Nah, misalkan terdapat sebuah titik. Nah, titiknya itu titik sembarang yaitu X, Y. Kita coba cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, maka hasil cerminannya akan berada di sebelah kiri, di mana koordinatnya berubah menjadi X aksen, negatif Y aksen. Artinya X tetap X, Y-nya berubah menjadi negatif Y, gitu kan? Atau negatif Y aksen bayangannya. Nah, secara penulisan pemetaan dapat dituliskan A, X, Y dicoba dengan direfleksikan terhadap sumbu Y akan menjadi negatif X, Y. Artinya titik X berubah menjadi negatif X, titik Y berubah menjadi Y, atau Y-nya tetap maksudnya. Nah,
Nah, kemudian cara penulisan matriks. Untuk penulisan matriks yang digunakan yaitu matriks X aksen, Y aksen itu akan sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan X dan Y. Nah, langsung kepada contoh soal, misalkan terdapat sebuah titik yaitu titik B dengan koordinat 4,1. Nah, maka titiknya di sini dicoba direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, maka akan terdapat bayangan daripada titik tersebut yaitu titik B aksen di sebelah kiri dengan koordinatnya yaitu menjadi negatif 4,1. Oke, secara grafis sudah kita temukan solusinya. Nah, kita coba cari solusi menggunakan cara pemetaan, di mana menurut rumus tadi penulisan pemetaan itu XY menjadi negatif X, Y, maka 4 akan menjadi negatif 4. Nah, 1 akan tetap. Kita coba menggunakan cara matriks, yaitu negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan titik 4,1. Maka cara mengalikannya baris kali kolom. Negatif 1 dikalikan 4, 0 dikalikan 1. Baris kedua berarti 0 dikalikan 4, 1 dikalikan dengan 1. Kita dapat jawabannya negatif 4,1. Maka terbukti. Nah, selanjutnya yaitu pembuktian terhadap titik 0,0, di mana sebuah titik direfleksikan terhadap 0,0. Oke, misalkan titiknya titik sembarang X, Y direfleksikan terhadap titik 0,0, berarti persimpangan di antara sumbu X dan sumbu Y, itu kan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Maka bayangannya itu akan berada di sebelah bawah gitu kan, atau kuadran ketiga, di mana koordinatnya itu X menjadi negatif X aksen, Y berarti menjadi negatif Y aksen. Nah, artinya kedua X dan Y dikasih tanda negatif atau berubah menjadi negatif. Nah, cara penulisan pemetaan. Cara pertama yaitu cara penulisan pemetaan di mana misalkan X, Y direfleksikan terhadap 0,0 akan menjadi negatif X, negatif Y. Cara penulisan dengan cara matriks yaitu negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan XY. Langsung kita kepada contoh soal. Misalkan titik B yaitu di sini 2,2. Koordinatnya coba direfleksikan terhadap titik 0,0. Berarti ke titik 0,0 maka hasilnya akan di sebelah sana. Masih di diagram diagram ketiga. Nah, maka koordinatnya akan menjadi negatif 2, negatif 2. Masing-masing diberi tanda negatif. Penulisan secara pemetaan berarti 2,2 akan menjadi negatif 2, negatif 2. Penulisan secara matriks berarti negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan 2,2. Cara mengalikannya baris kali kolom. Negatif 1 dikalikan 2 ditambah 0 dikalikan 2. Kemudian 0 dikalikan 2 ditambah negatif 1 dikalikan 2. Maka kita dapat jawabannya juga terbukti negatif 2, negatif 2.